Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiesa Josifanka NIM 220599197. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi 2 yang diampu oleh Ibu Mutia Rosalinda SEMM, saya akan mempresentasikan materi mengenai forecasting atau peramalan. Nah, sesuai dengan artinya, forecasting itu adalah peramalan. Di dunia bisnis, terdapat banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi, baik itu dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, perusahaan harus bisa memprediksi, meramalkan, dan membuat kemungkinan-kemungkinan yang semisalnya akan terjadi di masa depan. Nah, jadi kita tahu nih, setiap perusahaan itu pasti memiliki banyak divisi dengan tanggung jawab yang berbeda. Setiap divisi dipimpin oleh seorang manajer yang harus bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dan benar, maka manajer harus bisa memprediksi dan memperkirakan apakah keputusan yang dia ambil saat itu sudah benar. Nah, kita tahu nih, setiap hari para manajer itu akan membuat keputusan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya saja, jika tiba-tiba persediaan habis, maka manajer harus memesan kembali persediaan. Nah, jadi sebelum stok di gudang itu habis, manajer harus bisa memperkirakan berapa hari persediaan di gudang itu akan habis. Kemudian, H-1 atau H-2 sebelum persediaan itu diramalkan habis, maka manajer bisa memesannya sehingga di perusahaan itu tidak kekurangan inventory. Nah, ada berbagai jenis peramalan dengan beragam model peramalan. Nah, inilah yang menjadi base atau petunjuk bagi para manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar. Peramalan yang baik adalah bagian yang sangat penting dari operasi pelayanan dan manufaktur yang efisien. Nah, peramalan itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan horizon waktunya. Yang pertama ada peramalan jangka pendek. Ini biasanya dalam jangka waktu yang kurang dari setahun atau biasanya itu dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, contohnya itu inventory atau persediaan di gudang. Dalam waktu 2 bulan misalnya, manajer sudah memperkirakan bahwa inventory di gudang itu sudah habis. Maka dari itu, sebelum habis, manajer harus bisa memperkirakan dan membeli kembali inventory tersebut agar persediaan di gudang tidak habis. Nah, contoh lainnya yaitu purchasing atau pembelian. Nah, misalnya dalam waktu 3 bulan itu, banyak kegiatan bisnis yang akan terjadi di perusahaan A. Maka dari itu, manajer harus bisa membuat schedule untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan terjadi di 3 bulan ke depan, mulai dari sekarang. Contoh lainnya yaitu job assignment dan production level. Nah, yang kedua ada peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini biasanya dari 3 bulan sampai 3 tahun. Jadi, manajer harus bisa membuat keputusan yang benar dan tepat untuk jangka waktu 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, contohnya itu dalam hal sales dan production planning serta budgeting. Jadi, per tahun misalnya, manajer harus bisa membuat planning, budget yang harus keluar dan budget yang harus masuk misalnya. Atau misalnya manajer harus menetapkan target dalam 1 tahun, production level dari perusahaan itu X atau production levelnya Y. Nah, yang terakhir adalah peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang ini biasanya memakan waktu 3 tahun lebih. Nah, sebagai contoh misalnya new product planning. Kita tahu sebuah perusahaan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk merencanakan produk baru. Banyak faktor yang mempengaruhi perancangan produk baru tersebut, misalnya perubahan selera konsumen, teknologi dan informasi, serta globalisasi. Untuk itu, perusahaan memang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam merancang produk baru. Gak main langsung launching produk baru aja, tapi butuh perancangan yang matang. Contoh lainnya yaitu facility location dan research and development. Nah, jadi apa sih perbedaan dari peramalan berdasarkan horizon waktu tadi? Peramalan jangka menengah dan jangka panjang itu berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Sementara peramalan jangka pendek biasanya menerapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek ini cenderung lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Ya, secara logika aja, karena jangka waktunya pendek, maka itu biasanya lebih akurat daripada jangka waktu yang panjang. Karena jangka waktu yang panjang itu dipengaruhi oleh waktu, tren.
Nah, dalam melakukan forecasting, terdapat 3 jenis peramalan. Yang pertama adalah economic forecast. Economic forecast ini menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana pembangunan rumah, dan seterusnya. Yang kedua ada technological forecast. Ini meramalkan bagaimana perkembangan teknologi di masa depan dan bagaimana dampak dari teknologi baru tersebut ke produk yang akan kita launching. Yang terakhir adalah demand forecast atau peramalan permintaan, di mana proyeksi permintaan untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Jadi manajer harus bisa memperkirakan, oh di bulan ini berapa nih permintaan yang diminta oleh konsumen. Nah, peramalan ini memiliki dampak pada 3 aktivitas di perusahaan. Yang pertama adalah SDM atau sumber daya manusia, di mana peramalan itu akan berpengaruh terhadap perekrutan, pelatihan, dan pemberhentian pekerjaan. Yang kedua yaitu berdampak pada kapasitas. Misalnya, kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Dan yang terakhir, peramalan dapat berdampak pada manajemen rantai pasok. Misalnya, hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Nah, pasti kita bingung nih, gimana sih cara meramalkan yang benar itu? Gimana biar kita nggak salah langkah dalam meramalkan sesuatu di dalam aktivitas bisnis perusahaan? Jadi ada 7 langkah dalam peramalan atau forecasting. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, kita pilih item yang akan diramalkan, misalnya produk baru atau misalnya permintaan. Yang ketiga, kita tentukan horizon waktu peramalan. Misalnya kalau produk baru, berarti kita harus menentukan horizon waktu jangka panjang. Sementara kalau untuk permintaan, kita bisa memilih horizon waktu jangka pendek. Yang keempat, memilih tipe mode peramalan. Nah, yang tadi ada 3 itu. Ada peramalan ekonomi, teknologi, dan permintaan. Jadi kita pilih. Misalnya kalau permintaan, berarti itu terkait dengan demand forecast. Sementara kalau produk baru, itu terkait dengan peramalan ekonomi atau economic forecast. Yang kelima, kita kumpulkan data yang dibutuhkan. Nah, dalam meramalkan, kita pasti membutuhkan data sebagai basis atau sebagai acuan kita. Maka dari itu, kita kumpulkan data yang dibutuhkan sehingga kita bisa membuat peramalan. Nah, setelah dikumpulkan data, bisa kita buat peramalan, dan yang terakhir kita lakukan validasi serta terapkan hasil peramalan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan dalam forecasting. Pendekatan dalam forecasting terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif biasanya digunakan jika situasi tidak jelas atau samar, serta data yang tersedia itu sedikit. Metode kualitatif biasanya melibatkan intuisi, pengalaman, emosi, dan sistem nilai. Metode kualitatif bisa ditinjau dari 4 hal. Yang pertama, keputusan dari pendapat juri eksekutif atau jury of executive opinion. Nah, gimana sih maksudnya jury of executive opinion ini? Mereka merupakan pendapat sekumpulan kecil manajer atau pakar tingkat tinggi yang kadang dikombinasikan dengan model statistik. Tinjauan kedua yaitu DLP method, yaitu kelompok para ahli yang melakukan peramalan. Tinjauan yang ketiga yaitu gabungan dari tenaga penjualan atau sales force composite. Sales force composite ini bisa memperkirakan dari masing-masing tenaga penjual berapa tingkat penjualan yang bisa mereka capai, kemudian digabungkan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu survei pasar konsumen atau consumer market survey. Nah, survei pasar konsumen ini biasanya kita akan bertanya kepada konsumen mengenai purchasing plan serta apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan jika situasi stabil serta data historis tersedia. Metode kuantitatif dapat ditinjau dari 2 hal, yaitu time series models dan associative model. Nah, karena di dalam dunia bisnis banyak digunakan quantitative methods, maka kita akan membahas lebih lanjut mengenai tinjauan dari quantitative methods ini, yaitu time series models dan associative model. Model time series itu membuat prediksi dengan asumsi bahwa masa depan merupakan fungsi dari masa lalu. Time series models itu terbagi menjadi 4 komponen, yaitu trend, seasonal, siklus, dan random atau variasi acak. Nah, dalam komponen tren itu biasanya bergerak sedikit demi sedikit dengan pola yang meningkat atau dengan pola yang menurun.
Kemudian, tren ini merupakan perubahan yang disebabkan oleh populasi, teknologi, umur, budaya, dan lain-lain. Tren itu biasanya terjadi dalam durasi beberapa tahun yang khusus. Yang kedua yaitu komponen seasonal. Komponen seasonal biasanya memiliki pola yang berulang dengan fluktuasi naik atau turun. Seasonal atau musim ini bergantung pada cuaca, kebiasaan, dan lain-lain. Biasanya akan terjadi dalam 1 tahun. Yang ketiga ada komponen siklus. Nah, siklus ini biasanya memiliki pergerakan yang berulang, naik dan turun. Siklus biasanya dipengaruhi oleh siklus bisnis, politik, dan faktor ekonomi. Siklus itu biasanya terjadi dengan durasi beberapa tahun dan seringkali dipengaruhi dengan kondisi yang lain. Yang terakhir yaitu komponen random. Sesuai dengan namanya random, maka komponen ini tidak teratur, tidak sistematik, dan fluktuatif. Karena variasi yang random atau kejadian yang tidak terduga, maka durasinya pendek dan tidak berulang. Nah, sesuai dengan namanya, time series ini kan berbasis dengan waktu. Maka dari itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan naif. Nih, kita mengasumsikan bahwa permintaan di masa depan akan sama dengan permintaan di periode sekarang. Misalnya, jika penjualan di bulan Januari adalah 70, maka penjualan di Februari juga diperkirakan 70. Kadang-kadang pendekatan naif ini akan efektif dan efisien dari segi biaya. Yang kedua, ada metode rata-rata bergerak atau moving average. Moving average menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan di masa sekarang. Nah, yang kedua yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak ini menggunakan sejumlah data aktual di masa lalu untuk menghasilkan sebuah peramalan di waktu yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh misalnya, penjualan aktual di bulan Januari sampai Juli itu diketahui, dan kita akan memilih 3 bulan rata-rata bergerak. Maka kita hanya bisa mengetahui rata-rata bergerak dari bulan April, karena di bulan April itu kita menggunakan data aktual dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Ada 3 data aktual yang kita gunakan untuk mencari rata-rata bergerak 3 bulan di bulan April. Nah, caranya itu kita tambahkan ketiga aktual data penjualan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret, kemudian kita bagi 3. Begitu seterusnya hingga bulan yang ingin kita ketahui. Misalnya di bulan Agustus kita ingin mengetahui berapa rata-rata bergeraknya. Maka kita harus menambahkan penjualan aktual di bulan Mei, Juni, dan Juli, kemudian kita bagi 3. Nah, segitulah kita dapat rata-rata bergerak 3 bulan di bulan Agustus. Nah, di samping moving average atau rata-rata bergerak, kita juga mengenal istilah weighted moving average yang digunakan biasanya ketika ada tren. Bedanya dengan moving average, weighted moving average ini menggunakan pembobotan berdasarkan pengalaman dan intuisi. Yang ketiga ada exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Nah, exponential smoothing ini dibentuk dari weighted moving average, di mana bobot menurun secara eksponensial dan semakin banyak data terbaru, maka semakin besar bobotnya. Perbedaannya dengan weighted moving average, penghalusan eksponensial ini menggunakan konstanta penghalus atau alfa yang nilainya antara 0 sampai 1. Penghalusan eksponensial ini sangat sedikit menggunakan pencatatan data dari masa lalu. Nah, di sini ada rumus Ft sama dengan Ft kurang 1 ditambah alfa dikali AT kurang 1 kurang Ft kurang 1, di mana Ft adalah peramalan baru, Ft kurang 1 merupakan peramalan sebelumnya, alfa merupakan konstanta penghalus yang bobotnya 0 sampai 1, kemudian AT kurang 1 merupakan permintaan aktual di periode lalu. Nah, setelah mempelajari mengenai peramalan, maka kita tidak akan jauh juga dari keeroran atau kesalahan dalam peramalan. Nah, rumus yang pertama yaitu forecast error sama dengan actual demand dikurang forecast value, atau biasa dikenal dengan AT dikurang FT. Kemudian ada mean absolute deviation atau MAD, itu dirumuskan dengan actual dikurang forecast per N. Nah, rumus berikutnya ada mean absolute deviation atau MAD, dirumuskan dengan jumlah dari actual dikurang forecast dikurang N. Berikutnya ada mean squared error atau MSE dengan rumus jumlah dari forecast error dikuadratkan
dibagi N. Dan yang terakhir ada mean absolute percent error atau MAPE dengan rumus jumlah dari actual dikurang forecast dikali 100 dibagi actual dibagi N. Nah, di sini dari time series model teman-teman juga bisa melihat bagaimana rumus dari trend projection. Setelah mempelajari tinjauan time series models, kita akan beralih ke tinjauan asosiatif model. Model ini merupakan model sebab akibat. Regresi linear menggabungkan variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kuantitas yang sedang diramalkan. Kelemahan utama metode asosiatif seperti regresi linear ini adalah kita harus menyediakan perkiraan variabel independen X sebelum memperkirakan variabel dependen Y untuk periode waktu berikutnya. Hal ini akan menyulitkan dalam menentukan nilai masa depan dari beberapa variabel independen umum seperti tingkat pengangguran, produk nasional bruto, dan indeks harga. Dalam analisis forecasting menggunakan regresi linear, kita dapat memakai persamaan dari trend projection tadi, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sekian presentasi dari Viesa. Apabila ada tambahan, kritik, dan saran, bisa di kolom komen ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.